Nah, misalkan teman-teman sudah dapat WA kayak gitu, dapat WA ancaman atau diancam sebar data, sebenarnya itu cara-cara penagihan dari pihak pinjol tersebut. Buat teman-teman gak usah panik ya, karena apa? Kalau kalian panik, semakin ditakut-takuti oleh pihak pinjol. Di video kali ini saya akan bahas lagi tentang aplikasi modal nasional. Buat teman-teman yang saat ini telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi modal nasional, kalian simak terus video ini sampai selesai teman-teman ya. Karena di video ini saya akan berbagi pengalaman gagal bayar di aplikasi modal nasional atau Monas. Dimana di aplikasi ini teman-teman ada tagihan yang sampai sekarang masih belum dibayar, kira-kira 3 bulan lebih ya. Keterlambatan nominal pinjaman sekarang ini sekitar ya sudah mencapai sekitar 15 juta. Nah, seperti apa resikonya atau resiko gagal bayar di aplikasi Monas atau modal nasional? Langsung saja simak baik-baik berikut ini. Oke, langsung saja teman-teman ya. Yang pertama-tama di sini saya akan buka tagihan ya, agar teman-teman lihat berapa tagihan dan sudah telat berapa, nanti saya akan jelaskan ya. Ini khusus teman-teman yang saat ini terjerat di aplikasi Monas atau modal nasional teman-teman ya. Oke, langsung saja kita buka. Oke teman-teman, nah di sini teman-teman ya, untuk tagihan 15.600.000 ya. Jadi nominalnya lumayan besar, 15.600.000. Telah terkena denda, silahkan melakukan pembayaran secepatnya. Jumlah hari telat 104 hari. Jadi keterlambatan ini sudah 3 bulan teman-teman, sudah 3 bulan lebih ya keterlambatan karena sudah lewat 104 hari ya. Nah, kemudian di sini pembayar aktual 15.600.000. Jadi ini sudah plus bunga teman-teman ya. Jadi plus bunga atau denda ya. Untuk pinjaman awal atau pinjaman pokok itu kisaran 8 juta ya, kalau nggak salah 8 juta ya. Kalian bisa lihat video saya sebelumnya ya, karena untuk aplikasi ini selalu saya bikin konten ya, waktu telat 1 minggu bahkan sampai sekarang selalu saya bikin konten. Perlunya saya menginformasikan buat teman-teman yang saat ini terjerat di aplikasi modal nasional atau Monas teman-teman ya. Jadi waktu telat 1 minggu saya bikin konten, kemudian 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, terus dan seterusnya sampai sekarang saya bikin konten. Perlunya saya menginformasikan buat teman-teman agar teman-teman tidak terlalu panik misalkan kalian telat bayar ya. Oke, nah di sini teman-teman ya, untuk pinjaman awal 8 juta karena sudah lewat lebih dari 3 bulan itu mencapai 15 juta. Jadi lumayan bunganya ya, lumayan besar. Kira-kira sekitar separuh ya, karena 15.600.000 dari 8 juta sampai 15 juta ya. Jadi lumayan ya untuk bunganya ya. Jadi banyak teman-teman yang nggak kuat karena bunganya. Oke, resikonya seperti apa Bang kalau kita gagal di aplikasi Monas contohnya seperti ini? Resiko yang pertama, banyak teman-teman yang bertanya, Bang kalau kita gagal bayar di aplikasi Monas atau modal nasional katanya sebar data. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya. Untuk risiko buat teman-teman yang gagal bayar di aplikasi Monas contohnya seperti ini, misalkan kalian tagihannya cuma 1 juta 2 juta, resiko yang pertama kalau kalian telat bayar sudah pasti di WA, di teror dengan cara-cara mereka ya. Bahkan ada sebagian dari teman-teman yang kalau nggak bayar hari ini data Anda kami sebar. Nah, misalkan teman-teman sudah dapat WA kayak gitu, dapat WA ancaman atau diancam sebar data, sebenarnya itu cara-cara penagihan dari pihak pinjol tersebut. Buat teman-teman gak usah panik ya, karena apa? Kalau kalian panik, semakin ditakut-takuti oleh pihak pinjol tersebut. Contohnya kalau kalian panik, ada yang nagih, ada yang WA, ada yang ancam sebar data, misalkan WA ke kalian ancam sebar data ya.
Misalkan Anda nggak bayar hari ini, data Anda kami sebar. Nah, misalkan kalian blokir nomor yang kayak gitu, yang nagih itu diblokir. Nah, biasanya semakin diteror kalian, semakin beneran disebar data. Sebenarnya kalau dari saya, misalkan dapat WA kayak gitu, itu hanya gertak-gertak saja, nakut-nakuti aja, intinya seperti itu. Tapi misalkan teman-teman dapat WA kayak gitu, kemudian kalian blokir, nah ketahuan kalau kalian sudah panik dan takut. Cara menghadapinya seperti apa, Bang? Ya kalian gak usah blokir, itu aja sih. Kalau kalian mampu, kalian balas. Iya Pak, masih belum ada dana. Iya Pak, masih cari. Gitu aja. Memang kalau kalian balas, tetap aja dari pihak penagih tetap nagih. Ya, karena kalian masih belum bayar, tapi setidaknya data kalian tidak akan disebar kayak gitu, ataupun menghubungi di luar Kondar, nggak bakalan ya. Jadi untuk sebar data sebenarnya tergantung kalian. Makanya buat teman-teman yang gagal bayar, kalian nggak usah memblokir nomor yang nagih, itu saran saya. Misalkan teman-teman mau blokir ya silahkan ya. Tapi untuk pengalaman saya, kalau kita blokir nomor yang nagih, itu artinya ketahuan kalau kalian takut dan panik. Kalau kalian biarkan, bahkan kalian berani membalas WA, artinya kalian berani gak bakalan disebar data gitu loh. Semakin kalian takut, semakin menjadi-jadi dari pihak penagih ya, menakut-nakuti kalian. Seperti itu, intinya seperti itu. Kalau kalian telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi Monas atau Modal Nasional, teman-teman ya. Jadi cara menghadapinya seperti itu. Nah, misalkan kalian merasa berisik, kalian ganti nomor, gitu aja. Intinya jangan blokir lah ya, seperti itu ya. Jadi untuk resikonya seperti itu teman-teman ya, tergantung kalian ya. Jadi untuk sebar data sebenarnya aman ya. Kalau kalian takut, semakin ditakut-takuti, gitulah pinjaman online dari Monas atau Modal Nasional ya. Ini aja tagihan 15 juta sampai sekarang ini aman-aman saja, nggak ada yang namanya sebar data. Kalau Kondar gimana Bang? Kalau Kondar sudah pasti dihubungi ya. Kalau kalian telat sudah pasti dihubungi ya. Kalau kontak darurat ya, ataupun Kondar seperti itu ya. Oke, kemudian untuk DC lapangan ya. DC lapangan teman-teman ya, mungkin teman-teman ini yang dinanti-nanti DC lapangan ya, untuk tagihan 15.600.000 sampai sekarang sudah 3 bulan lebih ya, 104 hari, artinya 3 bulan lebih ini masih belum ada DC yang datang ke rumah ataupun ke tempat kerja. Banyak teman-teman yang telat bayar 2 minggu 3 minggu kemudian dapat WA DC mau datang, DC mau jemput dana ke rumah ataupun ke tempat kerja. Kalian nggak usah takut ya, itu hanya nakut-nakuti aja. Nggak ada, aplikasi ini nggak ada DC nya. Siapapun kalian ya, dimanapun kalian berada, kalau kalian gagal bayar 2 minggu ke atas, biasanya memang sempat dapat WA kayak gitu, DC mau datang, DC mau jemput dana ke rumah melalui RT RW. Sebenarnya itu sudah biasa, itu nakut-nakuti. Untuk aplikasi ini aman, ini 15.600.000 sampai sekarang nggak ada yang namanya DC datang. Memang sempat sering dapat WA kayak gitu, tapi nyatanya sampai sekarang nggak ada ya. Jadi buat teman-teman nggak usah panik, misalkan dapat WA DC mau datang, itu hanya nakut-nakuti saja ya. Itu hanya gertak-gertak aja. Buat teman-teman, saran saya kalian harus kuat mental, itu aja sih saran saya ya. Jadi untuk aplikasi Monas atau Modal Nasional ini aman, tidak ada DC-nya sampai sekarang. Contohnya ini 15 juta sampai sekarang tidak didatangi. Nah, pertanyaan paling akhir, Abang daerah mana? Nah, untuk posisi aplikasi ini teman-teman ya, untuk posisi aplikasi ini daerah Jakarta teman-teman ya. Daerah Jakarta saya nggak sebutin Jakarta mana, tapi intinya daerah Jakarta ini aman ya. Untuk aplikasi Monas ya, Modal Nasional. Jadi aman, tidak ada DC yang datang ke rumah ya. Buat teman-teman, seperti itulah informasi yang bisa saya sampaikan buat teman-teman, atau bisa saya infokan buat teman-teman subscriber ataupun penonton di channel saya. Untuk aplikasi Monas ini aman ya. Saran saya kalian harus kuat mental, itu aja sih saran saya teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.